Sebelum kita mulai pembelajaran, dicek dulu kanan kirinya kalau ada sampah diambil, disimpan dulu, nanti dibuangnya setelah pembelajaran. Tempat duduknya juga kalau kurang nyaman bisa dibeli, alat tulisnya dikeluarin, persiapan untuk pembelajaran disiapkan semua. Siap semua? Siap. Ibu mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya semangat belajar pada siang ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, Mbak Intan bisa dipimpin doanya. Teman duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Ada yang mau hadir nggak dari pas pada pertemuan kali ini? Yang izin atau sakit? Tidak Bu. Semua ya. Saya ini lebih presensinya. Ada yang tahu nggak di pertemuan di pertemuan kita 12 ini kita tuh mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa Mbak? Kita mau bagian Bu. Ya, benar, kita akan belajar tentang hitoh perjuangan Muhammadiyah. Itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran dengan reading guide, peserta didik diharapkan dapat menerangkan pengertian hitoh perjuangan Muhammadiyah sesuai dengan buku ajar, dan dapat peserta didik dapat menyebutkan 5 macam hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, ada 3 pokok pembahasan untuk pertemuan kali ini. Ada 1, pengertian hitoh perjuangan Muhammadiyah, fungsi hitoh, macam-macam rumusan hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, ketika kita belajar menggunakan reading guide ya, sebelumnya buku paketnya sudah diganti kemarin. Sudah dapat semua? Sudah Dapat semua. Jadi kita itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian belajar materi hitoh perjuangan Muhammadiyah yang ada di buku paket itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat ini. Bukan? Oke semuanya. Ibu beri waktu di 2 menit. Nanti setelah itu kita membahas pertanyaan ini bareng-bareng. Ini pekerjaan dimulai dari sekarang. Sekarang belum Bu. Menit lagi ya anak ya. Ayo. Ya selesai semuanya. Sudah Bu. Mari kita bahas bareng-bareng pertanyaan yang ada yang tadi saya berikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hitoh? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Yang berulang.
Jawabannya dari bahasa tiktok berarti langkah atau garis-garis. Sedangkan istilahnya yaitu tiktok berarti pedoman yang berisi arah, kebijaksanaan, dan langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga usaha yang dilakukan itu benar-benar dapat mewujudkan cita-cita yang diidamkan. Ya benar ya. Pengertian kita itu secara bahasa langkah atau garis. Secara istilah tiktok itu berarti pedoman yang berisi arah, kebijaksanaan, dan langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga apa yang dilakukan atau apa yang diusahakan itu mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Nah ini kan pengertian dari tiktok. Kalau pengertian dari tiktok perjuangan Muhammadiyah itu adalah kebijakan dasar yang memberikan arah perjuangan yang harus ditempuh persyaratan Muhammadiyah sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terus teman semua? Sudah Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi dari tiktok itu? Ada yang mau menjawab? saya Coba Jas. Fungsi dari tiktok adalah sebagai landasan operasional dan dasar gerakan dakwah yang berisi pokok ideologi. Benar atau salah? Benar. Fungsi tiktok itu sebagai landasan operasional dan dasar gerakan dakwah atau sebagai patokan untuk melakukan sesuatu yang berisi tentang pokok ideologi. Ideologi itu asas pemikiran atau pandangan tentang pandangan seseorang kayak gitu. Nah di buku paket itu kan ada dicantumkan makna mendasar konsep tiktok perjuangan Muhammadiyah. Ada 4, ibu bacakan ya. 1, konsep tiktok perjuangan Muhammadiyah itu suatu garis perjuangan Muhammadiyah, yaitu rumusan teori, metode, sistem, strategi, taktik, dan perjuangan Muhammadiyah. 2, suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup Muhammadiyah. Yang ketiga, tiktok perjuangan Muhammadiyah ini pada dasarnya sifatnya itu tidak tetap, jadi berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan dan waktu. Yang keempat, terdapat tiktok yang bersifat mikro dan ada yang bersifat makro. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berapa macam tiktok perjuangan Muhammadiyah? Dan sebutkan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Talita. Macam tiktoknya itu ada 5. Yang pertama langkah 12 pada masa jabatan Kiai Sulman Mansur pada 1929. Yang kedua kitab Muhammadiyah 1956 sampai 1959 lalu di Palembang. Yang ketiga kitab perjuangan Muhammadiyah 1969 lalu di Ponorogo. Yang keempat kitab Muhammadiyah Muktamar ke-8 di ujung Pandang. Yang terakhir Islam Muhammadiyah Muktamar ke-40 di Surabaya. Betul atau salah jawaban dari Mbak Talita? Betul. Ya. Ada 5 macam tiktok perjuangan Muhammadiyah. Nah, begitu perlu dicatat tiktok ini tuh berubah, diperbarui sesuai dengan suasana sesuai dengan keadaan dan waktu pada saat itu. Contohnya langkah 12, ini ada pasalnya ada langkah 12 pada masa jabatan Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1939. Kemudian yang kedua tiktok Muhammadiyah 1956 sampai 1959 tanggal di Palembang itu pada masa kepemimpinan Buya Ahmad Rosid Sultan Mansur. Nah, itu yang ketiga tiktok perjuangan Muhammadiyah 1969 tanggalnya di Ponorogo. Nah, pada tiktok ketiga ini pada masa itu Indonesia itu terdapat isu mengenai politik dan organisasi Islam. Nah, dengan tiktok ini Muhammadiyah itu menegaskan bahwa Muhammadiyah itu tidak berafiliasi, tidak bergabung dengan politik apapun atau partai apapun. Kemudian yang keempat, tiktok Muhammadiyah Muktamar ke-38 di ujung Pandang. Nah, tiktok keempat ini merupakan respon atas kegagalan dari tiktok ketiga, tiktok Ponorogo itu. Dan yang kelima, tiktok Muhammadiyah Muktamar ke-40 di Surabaya. Nah,
kitab yang kelima ini merupakan penyempurna kitab Ponorogo. Kitab Ponorogo dan kitab yang ketiga. Itu ya tadi ya, pengertian pembahasan tentang kalimat memesan kitab dua pengertian. Kalau di buku kan disebutnya 5. Ibu kemarin mencari-cari di internet itu ada yang nyebutin 6, ada yang nyebutin 7. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau bertanya, sudah paham semua. Mari kita tarik kesimpulan ya pada pertemuan 14 yang ini. Coba dibaca bareng-bareng kesimpulannya. Kitab Perjuangan Muhammadiyah adalah suatu pedoman bagi persyarikatan Muhammadiyah yang mencakup arah perjuangan, kebijaksanaan, dan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Terdapat 5 macam kitab perjuangan Muhammadiyah. Penetapan macam-macam kitab ini disesuaikan dengan situasi dan waktu. Semuanya kan ya? Alhamdulillah, pada ini semuanya. Sebelum ditutup, Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi dari satu kalian. Kalian tadi udah kelas 12 ya, bentar lagi mau masuk universitas nih, harus dijalankan lagi, belajar terus yang rajin untuk mendapatkan universitas yang kalian inginkan, yang kalian dapatkan. Jangan lupa sholat, jangan waktunya, jangan lupa belajar. Tadi ya, materi pada siang ini kita tutup dengan membaca hadis bersama. Sekian, kalau Ibu ada salah kata ada perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.